在地狱中看不清苍穹野，一瞬间如释之末，约定无需狂野，这一念信仰。 Halo guys, selamat datang di kanal Yokbe Cerita. Pertama disclaimer dulu, semua di sini dalam bentuk spoiler atau hanya berdasarkan light novel. Yok mari dengarkan. Dua pasang mata saling bertautan melintasi kolam yang berisi kabut tipis. Xiao Yan akhirnya pulih beberapa saat kemudian. Dia segera mengeluarkan batuk kering yang intens ketika dia melihat wajah merah malu dokter peri kecil, dan buru-buru mengalihkan pandangannya. Batuk Xiao Yan menyebabkan dokter peri kecil ditarik keluar dari perasaan sedikit pusing yang ditularkan dari kepalanya. Tubuhnya yang cantik dan telanjang seperti putri duyung yang cantik saat dia memasuki kolam batu dengan suara cipratan. Akhirnya, tubuhnya yang memikat, yang menyebabkan seseorang melamun, tertutup oleh genangan air hitam pekat itu. Xiao Yan juga merasa agak malu saat melihat riak melingkar di dalam kolam batu. Hal ini sebenarnya tidak ada hubungannya dengan dia. Doki di dalam tubuhnya baru saja menyelesaikan siklus ketika dia secara tak terduga membuka matanya ke adegan ini. Guyuran, kolam air tidak jauh memancarkan riak sementara Xiao Yan merasa malu. Segera, wajah memikat yang agak merah cerah muncul dari kolam. Namun, dokter peri kecil hanya mengungkapkan kepalanya kali ini, bagian tubuhnya yang tersisa sepenuhnya tertutup oleh air hitam pekat di kolam. Wajah dokter peri kecil masih mengandung sedikit kemerahan karena rasa malunya ketika terungkap. Jika orang-orang dari Poison Sekte melihat ketaatannya, sikap kewanitaannya, kemungkinan mereka akan sangat terkejut hingga rahang mereka akan jatuh. Siapa yang menyangka wanita racun langit ini, yang reputasinya yang ganas di dalam kekaisaran Chu Yun dapat menakuti siapapun yang mendengarnya, benar-benar dapat mengungkapkan rona merah yang mengharukan dan indah. Asteris batuk asteris ini itu apa yang kamu lakukan? Xiao Yan tertawa terbahak-bahak saat dia melirik mata teguran dokter peri kecil dengan cara yang canggung. Dokter peri kecil merasa tidak bisa berkata-kata saat mendengar ini, dia memutar matanya ke arah Xiao Yan dan membentak, apa yang saya lakukan? Saya membantu Anda menekan Demon Poison Spot. Xiao Yan terus tertawa kering saat dia mengusap kepalanya. Dia sebenarnya merasa agak terkendali. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia menghadapi seorang wanita telanjang di kolam. Dokter peri kecil bersukacita saat melihat rasa malu Xiao Yan yang langka. Dia segera tertawa lembut. Xiao Yan merasa agak linglung saat melihat bibir indahnya tersenyum. Senyuman lembut itu sangat menyentuh hati seperti di kota Qingshan. Kamu masih terlihat lebih baik saat tersenyum. Xiao Yan diam-diam berkomentar. Dokter peri kecil terkejut, dia segera menurunkan matanya saat lengan seperti giok yang halus terulur dari kolam. Itu secara acak memotong air kolam saat dia dengan lembut berkata, saya disebut wanita racun langit di Kekaisaran Chu Yun. Di masa depan, saya tidak akan selamanya dapat melakukan kontak dengan siapapun selama bahaya tersembunyi dari tubuh racun yang menyedihkan masih ada. Tubuh racun yang menyedihkan akan semakin membahayakan orang-orang di sekitarku saat mendekati waktu akan meletus sepenuhnya. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas saat dia mempelajari dokter peri kecil, yang menunjukkan kepahitan di sudut mulutnya. Dia berkata, tenang, saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda menemukan bahan yang diperlukan untuk mengontrol tubuh beracun yang menyedihkan. Setelah Anda mampu mengontrol tubuh racun yang menyedihkan dengan sempurna, semua masalah Anda akan terselesaikan secara alami. Dokter peri kecil tersenyum tipis, dia dengan kuat menguatkan perhatiannya saat lengannya yang halus menari, seperti putri duyung yang cantik. Dia perlahan tiba di depan Xiao Yan. Matanya yang cantik menatap Demon Poison Spot di dada Xiao Yan sebelum mengangguk. Dia berkata, kecepatan penyebaran Demon Poison Spot sudah sangat melambat. Dengan kemampuan genangan air beracun ini, seharusnya tidak dapat memberikan efek yang jelas. Ada 3 jenis api surgawi di dalam tubuhku. Racun mematikan biasa tidak berpengaruh banyak pada saya. Demon Poison Spot ini mungkin tidak termasuk dalam kategori ini. Tapi 3 jenis Heavenly Flame, setidaknya menimbulkan beberapa halangan untuk itu. Xiao Yan tertawa. Api surgawi, memang misterius, ia bahkan mampu menekan Demon Poison Spot, yang ditinggalkan oleh elit Dozong sedemikian rupa. Tidak heran itu adalah kekuatan yang sangat didambakan oleh orang-orang di konten ini.
dokter peri kecil menganggukkan kepalanya sambil merasa terkejut. Dia segera menyuarakan pikirannya, namun, ini masih belum cukup, selanjutnya, saya akan menggunakan tubuh saya sebagai saluran, membiarkan racun di kolam melewati tubuh saya dan melakukan penindasan lengkap dari tempat racun setan. Dengan cara ini, itu akan membantu Anda mencapai waktu yang cukup untuk pergi dan mencari seorang elit Douzun untuk membantu Anda menghilangkan racun. Xiao Yan sedikit mengangguk, dia berkata dengan suara yang dalam, kalau begitu, aku akan merepotkanmu. Apakah kamu harus begitu sopan? Dokter peri kecil menegur Xiao Yan dengan tatapan, kemerahan cerah muncul di wajahnya saat dia berbisik, tutup matamu, jangan membukanya tanpa izin saya. Xiao Yan memahaminya ketika dia mendengar perintahnya, dia tertawa sebelum perlahan menutup matanya. Dokter peri kecil hanya menghela nafas lega setelah melihat Xiao Yan menutup matanya, tangan halusnya terayun di depannya sementara bagian belakang giginya dengan lembut menggigit bibir bawah merahnya. Baru saat itulah dia perlahan berdiri di kolam. Tubuh telanjang yang seputih gading gajah muncul dari kolam, air hitam pekat mengikuti garisnya yang memikat saat perlahan-lahan mengalir ke bawah, akhirnya, itu menetes ke dalam kolam, membentuk riak melingkar. Tubuh Little Fairy Doctor benar-benar terbuka di depan Xiao Yan, yang matanya tertutup rapat, meskipun saat ini matanya tertutup, dokter peri kecil masih merasa wajahnya tampak seperti nyala api, itu sangat panas sehingga menakutkan. Mengambil beberapa napas dalam-dalam, dia menekan perasaan aneh di hatinya, tangan dokter peri kecil sedikit gemetar dan isapan kecil muncul dari dalam tubuhnya, segera, dengan tubuhnya sebagai pusatnya, pusaran air muncul di kolam. Saat pusaran berubah lebih cepat dan lebih cepat, seutas racun hitam pekat tiba-tiba diserap ke dalam tubuh peri kecil, di bawah kendalinya, itu melesat melalui tubuhnya dan akhirnya menggumpal di jari panjangnya. Jari halus seperti giok Little Fairy Doctor berubah menjadi warna hitam pekat, wajahnya agak serius saat kuku dengan lembut menekan jari yang sudah berubah menjadi warna hitam gelap. Mengikuti tekanan kuku jarinya, orang bisa melihat setetes darah merah cerah yang tidak biasa muncul. Tetesan darah yang muncul tidak jatuh, sebaliknya, itu tetap melekat kuat pada kuku Little Fairy Doctor, tampak seperti mutiara darah kecil yang mencolok. Wajah Little Fairy Doctor menjadi sedikit serius saat dia mengamati tetesan darah ini, racun di dalam darah ini adalah darah racun yang paling mengerikan, bahkan dengan kekuatan kelas Douzong Xiebian, dia akhirnya mati karena itu, ini sudah cukup untuk melihat keampuhan benda beracun ini. Dokter peri kecil perlahan menghembuskan napas saat dia memfokuskan pikirannya, sesaat kemudian, jarinya yang halus bergerak perlahan dan akhirnya berhenti di atas, Demon Poison Spot, di dada Xiao Yan, dia ragu-ragu sejenak sebelum segera mengatupkan gigi peraknya saat tangannya yang lembut menari. Orang bisa melihat untaian garis halus berwarna hitam melesat dari ujung jari dokter peri kecil saat mereka menari, akhirnya mereka membelit dan membentuk segel misterius yang mengelilingi, Demon Poison Spot. Setiap kali garis-garis kecil berwarna hitam meletus, mereka akan bersentuhan dengan setetes darah racun yang menyedihkan di kukunya, benang darah kemudian akan melekat padanya. Demon Poison Spot tampaknya merasakan sesuatu setelah pengepungan benang berwarna hitam, garis racun kuat yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba ditembakkan, mereka seperti anak panah tajam yang tak terhitung jumlahnya yang ditembakkan ke arah segel di sekitarnya. Huff! Little Fairy Doctor segera mendengus dingin ketika dia melihat perubahan, Demon Poison Spot, kecepatan menari dari ujung jarinya tiba-tiba meningkat. Garis segel hitam juga menjadi semakin tebal. Garis titik racun iblis melesat ke arah segel tebal itu, tapi segera dipantulkan kembali. Dokter peri kecil menghela nafas lega ketika dia melihat bahwa erosi, titik racun iblis gagal, namun, Demon Poison Spot, itu dengan kejam meludahi garis hitam yang sangat beracun yang setebal ibu jari tepat sebelum segelnya selesai. Wajah Little Fairy Doctor berubah sedikit setelah melihat serangan ganas ini, jari-jarinya yang halus menari dengan kecepatan yang meningkat, pada akhirnya, banyak bayangan terbentuk. Racun mematikan di garis hitam bertabrakan dengan segel itu sesaat kemudian, namun, kali ini tidak dipantulkan kembali. Garis hitam beracun yang mematikan ini mengandung Douqi dalam jumlah yang sangat besar, di bawah dukungan Douqi dalam jumlah besar ini, racun mematikan di garis hitam merobek segel dengan brutal, akhirnya, ia menjadi seperti ular buas yang besar saat berlari menuju segel.
Mata dokter peri kecil sedingin es saat dia melihat lapisan segel terkoyak oleh racun mematikan dari garis hitam, jarinya tiba-tiba dijentikkan tepat sebelum benar-benar patah, tetesan darah racun yang menyedihkan di ujung jarinya mengalir deras sebelum tersebar di segel misterius itu. Segel itu segera mengeluarkan warna merah cerah saat darah racun yang menyedihkan dituangkan, garis hitam yang tak terhitung jumlahnya bergoyang, mereka membentuk bentuk naga. Racun mematikan dari garis hitam bertabrakan dengan keras dengan garis hitam lainnya yang telah membentuk jaring dan membawa seutas benang merah cerah, kecepatan pengisiannya segera mulai melambat, beberapa napas kemudian, itu benar-benar kaku sebelum membuka segelnya. Dokter peri kecil tidak menghela nafas lega saat melihat ini, jari-jarinya menari dan dia selesai menyegel segel ini, saat tangannya bergerak, racun mematikan yang benar-benar memadat di garis hitam itu seperti laras meriam saat menyusut, tiba-tiba, itu menembakkan seutas garis hitam kecil di tengah suara yang menerkam, akhirnya, itu menembus lapisan terakhir segel. Segel tangan dokter peri kecil langsung selesai ketika benang garis hitam itu menembus, segera, segel di sekitar Demon Poison Spot memancarkan cahaya merah terang yang benar-benar mengamankan Demon Poison Spot di dalamnya. Setelah segel selesai, dokter peri kecil menemukan bahwa racun mematikan dari garis hitam itu melarikan diri, wajahnya langsung berubah. Tepat ketika dia berencana untuk menghancurkan utas melarikan diri, Demon Poison Spot, dia terkejut menemukan bahwa suhu di permukaan tubuh Xiaoyan telah menjadi jauh lebih panas. Sekelompok samar api hijau giok muncul di sekitar garis hitam itu, yang secara acak kabur, nyala api benar-benar melilit garis hitam, dari kelihatannya, nyala api itu sepertinya bermaksud untuk memurnikan yang terakhir. Garis hitam itu mulai berputar dengan liar setelah dibakar dengan keras oleh api hijau giok itu, jumlah besar doki yang terkandung di dalamnya mulai terungkap. Orang ini, dia benar-benar berpikir untuk menyempurnakan doki dalam utas, tempat racun setan, ini menjadi miliknya. Kejutan segera melanda mata cantik dokter peri kecil saat melihat pemandangan ini, segera, dia menghela nafas lega di dalam hatinya, dari tampilan situasinya, tampaknya, api surgawi, di dalam tubuh Xiaoyan masih memiliki kemampuan untuk memperbaiki garis racun yang melarikan diri meskipun tidak dapat sepenuhnya memperbaiki, tempat racun setan. Meskipun utas titik racun setan ini sangat kecil, doki yang terkandung di dalamnya sangat murni, jika dia bisa memperbaikinya, itu mungkin bisa meningkatkan kekuatannya, orang ini sangat berani. Api hijau giok terbakar dengan ganas saat film panas menyebar, hal ini menyebabkan bagian dalam tubuh Xiaoyan tampak seperti dipanggang, namun, beruntung bahwa Glaze Lotus Heart Flame telah sepenuhnya disempurnakan oleh Xiaoyan. Suhu tinggi yang dilepaskan tidak mempengaruhi Xiaoyan, jika tidak ada orang lain yang berani membiarkan api surgawi menyala tanpa perawatan di tubuh mereka. Garis energi hitam pekat sedang bergulir dengan intens seperti ular kecil di dalam gugusan api hijau giok itu, setelah setiap rotasi, warna hitam pekat yang mengelilingi tubuhnya akan sedikit tersebar saat dipanggang oleh Glaze Lotus Heart Flame. Meskipun kecepatan hamburan semacam ini sangat lambat, warna hitam pekat cepat atau lambat akan benar-benar terbakar menjadi ketiadaan karena tidak didukung oleh suplemen apapun, selama warna hitam yang mengandung racun intens dihilangkan, doki murni yang terkandung di tempat racun setan, ini akan mudah diserap oleh Xiaoyan, selain itu akan menjadi zat bergizi yang memungkinkan kekuatan Xiaoyan meningkat. Pikiran Xiaoyan terfokus pada benang racun hitam pekat ini saat hatinya mengeluarkan tawa dingin, mengingat kekuatannya saat ini, dia benar-benar tidak berani memprovokasi Demon Poison Spot itu. Namun, seutas benang kecil dari garis racun tanpa sumber apapun yang mendukungnya dari belakang benar-benar berani bergerak secara acak. Tampaknya itu benar-benar mengira, Glaze Lotus Heart Flame, di dalam tubuhnya, yang terbentuk dari dua api surgawi, tidak memiliki banyak ancaman. Perhatian Xiaoyan difokuskan pada warna garis racun hitam gelap, yang secara bertahap menjadi pucat. Dia juga memiliki pemahaman tentang apa yang disebut Demon Poison Spot ini. Hal ini memang seperti yang dijelaskan oleh dokter peri kecil, itu sangat gelap dan beracun, dengan kekuatan Do Huangnya saat ini, memang sangat sulit untuk dihilangkan. Namun, dengan melihat apa yang Glaze Lotus Heart Flame saat ini lakukan, dia bukan sepenuhnya tanpa kemampuan untuk melawan apa yang disebut Demon Poison Spot ini.
The Glaze Lotus Heart Flame, yang terbentuk dari kombinasi dua Heavenly Flames mampu memurnikan racun, Demon Poison Spot, ini, meskipun kecepatan penyempurnaan ini sangat lambat dan targetnya hanyalah garis racun kecil, Glaze Lotus Heart Flame, ini setidaknya mampu memperbaikinya. Oleh karena itu, hati Xiaoyan diam-diam membuat dugaan bahwa jika api surgawi yang lain bergabung dengan api hati teratai berkaca-kaca, mencoba untuk memperbaiki seluruh tempat racun setan, mungkin tidak terlalu sulit. Tentu saja, tingkat kesulitan dalam mencoba untuk menggabungkan api surgawi lainnya tidak kurang dari menemukan seorang elit Douzun untuk membantu dan menghilangkan racun. Benua Doqi ini sangat besar, namun api surgawi sangat langka. Menemukannya adalah hal yang sangat beruntung. Selain itu, bahkan jika seseorang menemukannya, berusaha untuk memperbaikinya sangatlah sulit. Selain itu, api surgawi bukanlah sesuatu yang hanya digunakan oleh seorang alkemis. Jika para ahli yang mempraktikkan afinitas api Doqi serta mereka yang menggunakan taktik serupa mampu memperbaikinya, mereka akan dapat menggunakannya. Oleh karena itu, ada banyak ahli yang memiliki kemampuan untuk memperbaiki api surgawi di benua Doqi. Siapa yang tidak menginginkannya? Setelah kata api surgawi menyebar, kemungkinan itu akan mengundang ahli dari segala arah dengan tujuan merebutnya. Akan lebih sulit untuk berhasil mendapatkan api surgawi dari para ahli ini. Saat itu, Xiaoyan telah menghabiskan hampir 1 tahun penuh di Akademi Jianan untuk mendapatkan Flame Heart Flame. Baru setelah itu dia berhasil mendapatkan Flame Heart Flame dengan menggunakan kesempatan pertempuran besar antara Akademi Jianan dan para ahli dari Black Corner Region. Apalagi ini setelah dia menjalani perjuangan hidup dan mati. Oleh karena itu, kesulitan menemukan api surgawi dan menggabungkannya tidak akan lebih mudah daripada mencari seorang elit Douzun. Tentu saja, jika itu adalah api surgawi jenis ketiga. Bagian dalam tubuh Xiaoyan memang memilikinya, Bone Chilling Flame, yang ditinggalkan Yao Lao. Namun, api surgawi ini memiliki jejak spiritual Yao Lao. Kecuali jika roh Yao Lao benar-benar dihancurkan, seseorang harus terlebih dahulu menghapus jejak spiritual Yao Lao untuk menggabungkannya. Ini secara alami adalah sesuatu yang tidak mungkin bagi Xiaoyan. Dia berharap untuk menggunakan Bone Chilling Flame ini untuk merasakan apakah Yao Lao masih hidup atau sudah mati. Yao Lao telah mengatakan bahwa Xiaoyan harus memperbaiki dan menggabungkan Bone Chilling Flame jika segel api di dahinya menghilang, dan segel api itu masih ada meskipun tidak mengeluarkan panas. Selain itu, mengingat karakter Xiaoyan, kemungkinan dia akan mengalami kesulitan menelan dan memurnikan api ini tanpa merasa tidak enak bahkan setelah segel api di dahinya menghilang. Itu tidak ada alasan lain selain situasi yang paling dia khawatirkan akan terjadi ketika sampai pada titik itu. Warna bintik hitam setan dalam nyala hijau giok telah menjadi jauh lebih pucat sementara pikiran-pikiran ini berlama-lama di hati Xiaoyan. Dia samar-samar bisa melihat Doqi yang kental dan murni seperti cairan di dalamnya. Sungguh layak menjadi hal yang menyeramkan yang dikumpulkan oleh semua Doqi di Douzong Elite untuk itu benar-benar mampu bertahan selama ini melawan api surgawi. Xiaoyan tak berdaya menghela nafas saat dia mengamati racun hitam garis yang masih tersisa. Sebuah pikiran muncul di benaknya dan gugusan api hijau giok tiba-tiba menjadi jauh lebih terang. Suhu panas juga meningkat. Xiaoyan tidak menyadari berapa lama perbaikan yang sangat lambat ini berlanjut. Yang dia tahu hanyalah bahwa hampir 2/3 dari Doqi di dalam tubuhnya telah menghilang untuk memperbaiki garis Demon Poison Spot ini. Dari sini, dimungkinkan untuk melihat betapa merepotkannya tempat racun setan. Seutas benang telah mengubah Xiaoyan menjadi keadaan ini. Api hijau giok yang berputar dengan keras itu tiba-tiba mengungkapkan Doqi yang murni dan kuat saat dia menggelengkan kepalanya dan mendesah di dalam hatinya. Semangat Xiaoyan tiba-tiba menguat, pikirannya bergerak dan melihat bahwa garis racun hitam pekat yang semula di dalam nyala api telah kehilangan warna hitam pekatnya pada saat ini. Menggantinya adalah warna yang hampir tidak terlihat, ada Doqi murni yang perlahan mengalir di dalam. Doqi ini awalnya diisi dengan racun, namun, setelah penyempurnaan Glaze Lotus Heart Flame, dalam jangka waktu yang lama, kotoran di dalamnya benar-benar dikeluarkan. Hanya Doqi yang paling murni yang tersisa. Selama itu adalah seseorang yang bisa menahannya. Seseorang akan dapat menyerap energi seperti itu tanpa efek samping.
Api hijau giok perlahan menghilang, namun, sebagai tindakan pencegahan, masih ada klaster yang mengapung di samping, menunggu perintah Xiaoyan kapan saja. Kesadaran Xiaoyan dengan hati-hati bergerak maju sebelum dengan lembut menyentuh Doqi yang murni. Setelah menemukan tidak ada yang salah, dia perlahan menyerbu dengan kesadarannya. Masuknya kesadarannya hampir tidak terhalang. Begitu dia masuk, Xiaoyan memperoleh otoritas atas Doqi murni ini. Dia dengan paksa menekan kegembiraan di dalam hatinya, kesadarannya bergerak, dan dia mengarahkan Doqi murni ini di sepanjang rute metode Qi, Flame Mantra, ini dengan cepat mulai beredar. Kecepatan sirkulasi menjadi lebih cepat mengikuti peningkatan intensitas siklus Doqi murni. Pada akhirnya, itu tampak seperti badai energi di dalam tubuhnya karena membawa suara siulan yang aneh. Badai energi semacam ini tidak menimbulkan ketidaknyamanan bagi Xiaoyan, sebaliknya, tetesan cairan kental dari Doqi murni tersebar kemanapun badai energi berlalu. Perasaan yang sangat nyaman menyebar dari dalam tulang Xiaoyan dimanapun Doqi murni itu menetes, ini menyebabkan dia tanpa sadar mengerang. Badai datang dengan cepat dan menghilang dengan cepat, perlahan-lahan menghilang setelah 30 lebih tetes cairan kental Doqi tersebar. Doqi murni secara bertahap menjadi pucat, itu menyebar ke seluruh tubuh Xiaoyan sebelum akhirnya bubar. Mata Xiaoyan tertutup rapat saat dia berada di kolam batu, air di kolam telah jatuh dari bahu ke pinggangnya. Selain itu air racun hitam tampak seperti air mendidih karena banyak gelembung muncul. Setiap kali gelembung pecah, itu mengeluarkan kabut racun yang tebal. The Little Fairy Doctor berdiri dengan cantik di sisi kolam batu. Dia sudah memakai pakaiannya, matanya yang cantik sedang mempelajari air hitam di dalam kolam saat dia menunjukkan ekspresi tak berdaya. Tidak disangka, api surgawi dalam tubuh Xiaoyan sebenarnya menakutkan ini. Suhu yang dipancarkannya saat memurnikan garis Demon Poison Spot telah merebus genangan air racun yang berharga ini, menyebabkan sebagian menguap. Di kolam renang, tubuh Xiaoyan, yang matanya tertutup rapat, sedikit gemetar saat dokter peri kecil merasa agak tidak berdaya, matanya segera bergetar saat perlahan terbuka. Gelombang aura yang kuat, yang sedikit lebih kuat dari sebelumnya, tiba-tiba meluas setelah Xiaoyan membuka matanya, itu menciptakan gelombang setinggi 5 kaki di kolam. Aura yang menyebar perlahan menyusut kembali beberapa saat kemudian. Setelah itu benar-benar masuk kembali ke tubuh Xiaoyan. Sebuah cahaya berkedip di dalam matanya saat auranya perlahan-lahan tertahan. Dokter peri kecil merasakan kegembiraan saat dia merasakan aura Xiaoyan yang agak kuat. Dia mengungkapkan sedikit senyum. Jari kaki Xiaoyan ditekan di dasar kolam. Dia meminjam sedikit daya apung air untuk melompat dengan luwes. Kakinya mendarat di samping kolam batu saat dia dengan canggung tersenyum pada dokter peri kecil. Dokter peri kecil buru-buru mengalihkan pandangannya saat melihat Xiaoyan melompat keluar dari kolam. Mulutnya buru-buru memarahi, kenapa kamu tidak memakai pakaianmu?" Xiaoyan merasa malu saat mengetahui bahwa seluruh tubuhnya telanjang. Dia tertawa kering, dan buru-buru mengeluarkan beberapa pakaian dari cincin penyimpanannya sebelum menariknya ke tubuhnya dengan cara yang kacau. Dokter peri kecil hanya mengalihkan pandangannya setelah Xiaoyan selesai mengenakan pakaiannya, tangan halusnya menarik rambut putih panjangnya yang menutupi dahinya, wajahnya masih menunjukkan sedikit kemerahan, namun, sesaat kemudian dia menenangkan pikirannya, matanya yang cantik mengamati tubuh Xiaoyan sebelum dia dengan rasa ingin tahu bertanya, "Berapa banyak peningkatan kekuatan Anda setelah menyempurnakan benang dari garis Demon Poison Spot yang mencoba melarikan diri?" Xiaoyan merasakan dirinya sendiri sejenak sebelum tertawa, "Tidak banyak, saat ini, saya hanya berada di puncak bintang Do Huang." Itu cukup maju terlalu cepat bukanlah hal yang baik, bagaimanapun, Demon Poison Spot ada di tubuh Anda, begitu Anda memiliki kemampuan di masa depan, Anda dapat menyempurnakannya sepenuhnya, pada saat itu, kekuatanmu akan sangat meningkat. Dokter peri kecil tertawa, senyuman di wajahnya tampak lebih sering muncul saat mereka berdua saja. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk, dia jelas mengerti betapa sulitnya meningkatkan kekuatan seseorang dengan 1 bintang di kelas Do Huang. Banyak orang mengalami kesulitan mencapai kemajuan bahkan setelah pelatihan selama setahun, oleh karena itu, meningkatkan kekuatannya dengan 1 bintang setelah memperbaiki utas garis Demon Poison Spot telah melebihi harapannya. Saya ingin tahu apakah saya bisa mencapai puncak kelas Do Huang jika saya benar-benar menyempurnakannya.
Tangan Xiaoyan mengusap Demon Poison Spot di dadanya saat dia diam-diam tertawa di dalam hatinya. Tiba-tiba, dia merasa seolah-olah dia tidak meremehkan atau menolak hal ini seperti sebelumnya. Tangan Xiaoyan mengusap dadanya, dia menarik kemejanya dan menyapu pandangannya ke bawah hanya untuk menyadari bahwa area sekitar, titik racun iblis, yang telah menyebarkan warna hitam yang aneh, ditutupi oleh segel yang tidak biasa. Selain itu, tampaknya segel ini telah menghentikan penyebaran Demon Poison Spot. Ini adalah metode penyegelan racun yang telah saya pelajari dari buku 7 berwarna racun yang saya peroleh saat berada di dalam gua di kota Qingshan. Menambahkan ini ke api surgawi, yang membantu Anda, kemungkinan tempat racun setan, ini tidak akan meletus selama 2 tahun ke depan, dokter peri kecil dengan lembut menjelaskan saat dia melihat Xiaoyan. Dengan kata lain, Anda harus menemukan seorang elit douzun untuk membantu menghilangkan racun dalam waktu 2 tahun, jika tidak, segel akan secara otomatis menghilang pada saat itu dan Demon Poison Spot akan meletus sepenuhnya. Wajah dokter peri kecil menjadi sedikit serius ketika dia mengucapkan kata-kata ini. Aye, aku tahu, Xiaoyan mengangguk sedikit, dia tidak menyebutkan bahwa dia mungkin bisa memperbaiki Demon Poison Spot ini jika dia bisa menemukan Heavenly Flame, jenis ketiga, bagaimanapun, kesulitan menemukan api surgawi ketiga tidak kurang dari mencari seorang elit douzun untuk membantu. Menurut apa yang aku tahu, tidak ada elit douzun yang hadir di negara-negara sekitar sini, akan sangat sulit untuk menemukan satu bahkan di seluruh wilayah barat laut. Dokter peri kecil menyatukan alisnya dan menghela nafas. Seorang elit douzun, kelas ini sudah bisa dianggap sebagai eksistensi puncak di pagoda emas di benua Doki. Kemungkinan hampir tidak ada ahli dari kelas seperti itu bahkan di seluruh benua Doki. Mereka yang memiliki ahli seperti itu semuanya benar-benar tingkat atas di benua itu, dibandingkan dengan makhluk besar ini, sekte racun atau aliansi yang keduanya tampak sangat kecil. Bagaimanapun, Kekaisaran Mama dan Kekaisaran Chuyun ini hanya berada di sudut yang tidak mencolok dari benua Doki yang sangat luas ini. Bahkan di wilayah barat laut ini, Kekaisaran Magia dan Kekaisaran Chuyun, yang terletak di dekat tepian, sepertinya tidak memiliki banyak hak untuk berbicara. Mari kita lakukan dengan lambat. Bagaimanapun, kita masih memiliki 2 tahun, Xiaoyan mendesah pelan, namun, wajahnya tersenyum dengan sikap acuh tak acuh. Nama yang agak akrab tiba-tiba melintas di hati Xiaoyan saat dia mengucapkan kata-kata ini, ahli yang pernah disebutkan oleh Yao Lao dan tetua pertama Sukian dari akademi dalam Akademi Jianan. Feng Zunze. Di benua Doki, hanya seorang ahli dari kelas douzun yang memiliki kualifikasi untuk ditangani dengan cara ini. Oleh karena itu, jelas sekali bahwa teman baik Yao Lao saat itu adalah douzun yang asli. Posisi elit douzun sangat tinggi. Bahkan jika orang biasa bertemu seseorang, tidak mungkin meminta pihak lain untuk membantu menghilangkan racun tersebut. Oleh karena itu, kedua belah pihak harus memiliki hubungan tertentu. Namun, mengingat posisi douzun elit, mengapa dia membangun hubungan dengan seseorang kecuali orang itu memiliki kekuatan atau kemampuan lain yang dia hargai? Dengan mengesampingkan beberapa hubungan khusus, sebagian besar persahabatan dibangun berdasarkan kekuatan kedua belah pihak. Meskipun poin ini sedikit realistis, tidak diragukan lagi itu adalah kebenaran. Oleh karena itu, jika dia benar-benar ingin menemukannya, teman lama yang dikabarkan memiliki pertemanan hidup dan mati dengan Yao Lao seharusnya sedikit lebih dapat diandalkan. Dari apa yang dikatakan penatua pertama Sukian, Feng Zunze ini tampaknya memiliki hubungan yang sangat dalam dengan Yao Lao, bahkan setelah yang terakhir menghilang bertahun-tahun yang lalu, dia masih terus mencari jejaknya tanpa henti di seluruh benua. Berdasarkan ini, dapat dikatakan bahwa persahabatan antara keduanya pasti jauh lebih solid dari yang bisa dibayangkan siapapun. Jika dia bisa menemukan Feng Zunze yang misterius ini, pihak lain kemungkinan besar akan membantu mengingat hubungannya dengan Yao Lao. Namun, Xiaoyan segera merajut alisnya saat dia berpikir sampai saat ini, benua Doki sangat besar. Kemana dia akan pergi mencari Feng Zunze? Haruskah dia benar-benar mengeluarkan rumor bahwa dia adalah murid Yao Zunze, murid Yao Chen? Pada saat itu, kemungkinan besar sebelum Feng Zunze tiba, dia akan menggambar Hall of Souls serta beberapa musuh Yao Lao di masa lalu. Akhir yang seperti itu akan sangat mengerikan.
Xiao Yan tidak membuat kemajuan apapun, tidak peduli bagaimana dia berpikir, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya dan tanpa daya tersenyum pada dokter peri kecil yang sedang menatapnya. Setelah itu, dia bertanya, di mana Kailin dan Ziyan? Mereka di luar. Dokter peri kecil tersenyum tipis, dia segera mengambil beberapa langkah lembut dan tubuhnya yang anggun perlahan berjalan menuju hutan batu di luar. Ayo pergi, karena penyegelan, Demon Poison Spot, sudah selesai, akan merugikan bagi Anda untuk tetap di sini. Xiao Yan mengangguk saat mendengar ini, tempat ini dipenuhi dengan uap beracun, meskipun racun biasa yang masuk ke tubuhnya akan dibakar oleh Glaze Lotus Heart Flame, sampai tidak ada yang tersisa, tetap di sini untuk waktu yang lama memang tidak memiliki manfaat baginya. Xiao Yan dan dokter peri kecil baru saja berjalan ke hutan batu ketika Medusa dan Ziyan, yang menjaga di pintu keluar, merasakannya. Mereka buru-buru datang dan menghela nafas lega saat mereka melihat ekspresi Xiao Yan yang agak baik. Apakah sudah diselesaikan? Medusa dengan cepat berjalan ke depan, murid panjangnya menyapu tubuh Xiao Yan sementara suaranya bertanya dengan prihatin. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk, dia berkata, itu semua berkat metode penyegelan racun dari dokter peri kecil, kalau tidak, akan sangat sulit untuk menangani hal ini. Kata-kata ini memang benar, hanya seutas benang kecil yang menyebabkan Xiao Yan menghabiskan 2/3 dari dokinya untuk memperbaikinya. Jika Demon Poison Spot benar-benar meletus, kemungkinan Xiao Yan benar-benar tidak memiliki kemampuan sedikit pun untuk melawan. Selain itu, tujuannya untuk mengucapkan kata-kata seperti itu tidak diragukan lagi untuk membuat hubungan antara dokter peri kecil dan Medusa menjadi sedikit lebih baik. Kedua wanita ini seperti jarum tajam dan tenda, mereka tanpa sadar akan terlibat konflik satu sama lain setiap kali mereka bertemu. Berapa lama letusan Demon Poison Spot ini tertunda setelah disegel? Medusa pura-pura tidak menyadari kata-kata yang diucapkan Xiao Yan, sebaliknya, dia mengerutkan kening dan menanyakan pertanyaan paling penting. Xiao Yan hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya saat mendengar ini, mengapa wanita ini suka menjadi begitu blak-blakan sepanjang waktu. Segel itu akan bertahan selama 2 tahun, dokter peri kecil di samping ragu-ragu sejenak sebelum memilih untuk membuka mulutnya terlebih dahulu. 2 tahun. Kerutan di alis Medusa semakin dalam, dia menghela nafas, dengan kata lain, kita harus menemukan seorang elit Douzun untuk membantu Xiao Yan menghilangkan racun atau Demon Poison Spot, akan meletus sekali lagi. Iya, apakah kamu bisa menyegelnya lagi 2 tahun dari sekarang? Medusa bertanya dengan suara yang dalam. Ini tidak, metode penyegelan semacam ini hanya dapat digunakan 1 kali, tidak akan banyak berpengaruh jika digunakan untuk kedua kalinya. Dokter peri kecil berhenti sejenak sebelum berbicara dengan senyum pahit. Alis Medusa tegak, melihat sikapnya, tampaknya Medusa berencana untuk menegur dokter peri kecil dengan dingin lagi. Xiao Yan buru-buru memasukkan dirinya di antara keduanya saat melihat ini, dia tanpa daya berkata, tidak ada gunanya mengatakan apapun sekarang. Mari kita berdiskusi dengan benar tentang bagaimana kita bisa menemukan seorang elit Douzun sebagai gantinya. Dokter peri kecil, bantu kami mengatur beberapa akomodasi. Kailin dan Ziyan telah berpartisipasi dalam pertempuran besar dan perlu memulihkan diri. Dokter peri kecil secara alami tidak akan menolak permintaan seperti itu. Dia dengan lembut menanggapi Xiao Yan sebelum membalikkan tubuhnya untuk pergi. Dari penampilannya, dia berencana secara pribadi akan mempersiapkan akomodasi mereka. Xiao Yan akhirnya menoleh ke Medusa setelah melihat punggung dokter peri kecil telah menjadi jauh. Dia tertawa getir, dia sudah memberi saya cukup bantuan, kamu harus berhenti mencari masalah dengannya. Medusa tidak berkomitmen dalam menghadapi khotbah Xiao Yan. Dia mengangkat matanya yang cantik dan berkata, apa yang kamu rencanakan sekarang? Anda tidak bisa hanya duduk dan menunggukan. Mari kita tunggu dan lihat dulu, kita akan istirahat sehari sebelum membongkar beberapa informasi tentang Hall of Souls dari mulut orang ini besok. Xiao Yan merentangkan tangannya sebelum segera menggosok cincin penyimpanannya. Rasa dingin yang pekat melintas di matanya yang hitam pekat. Tujuan perjalanan ke Kekaisaran Chu Yun kali ini adalah untuk menangkap seseorang dari Hall of Souls dan mendapatkan beberapa informasi yang berkaitan dengan Hall of Souls atau Yao Lao. Medusa ragu-ragu sejenak ketika dia mendengar ini, akhirnya, dia hanya bisa menghela nafas dan menganggukkan kepalanya. Aroma tenang yang samar tertinggal di dalam ruangan yang luas,
cahaya hangat menyinari itu, cahaya menghilangkan kegelapan tapi tidak tampak terlalu menyilaukan. Xiao Yan menutup kedua matanya dengan erat saat dia di tempat tidur, tangannya telah membentuk segel pelatihan saat dia perlahan menyerap energi alami yang melayang di udara sekitarnya, latihan seperti mengayuh perahu melawan arus sungai, seseorang akan mundur jika tidak maju, pelatihan khusus tentang ketekunan, untuk menjadi ahli yang akan menjadi fokus perhatian, seseorang harus secara alami berusaha agar orang lain mengalami kesulitan untuk mencocokkan. Dua garis samar kabut putih mengikuti napas Xiao Yan saat mereka bertahan di sekitar hidungnya, mereka akhirnya memasuki tubuhnya saat dia menghirup, setelah menjalani berbagai penyempurnaan, ada sedikit peningkatan pada Doqi yang kuat di dalam tubuhnya. Pelatihan berlanjut selama sekitar 1 jam sebelum kabut energi samar yang tertinggal di sekitar hidung Xiao Yan mulai berangsur-angsur menghilang, matanya yang tertutup rapat perlahan terbuka. Dada Xiao Yan terus tenggelam, udara keruh dihembuskan oleh Xiao Yan melalui nafas panjang, setelah melakukan tindakan ini, tubuh Xiao Yan rileks secara bertahap, dia sedikit terdiam sebelum tangannya sekali lagi membuka pakaiannya, matanya mengerutkan kening saat dia mengamati Demon Poison Spot yang aneh itu. Seorang elit Douzun, Xiao Yan bergumam sendiri di mulutnya, sesaat kemudian, dia tertawa getir, daripada menaruh harapannya pada ini, itu sedikit lebih dapat diandalkan untuk menempatkannya pada menemukan api surgawi ketiga, jika dia bisa mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menyelesaikan Demon Poison Spot ini dan menyerapnya, Xiao Yan jelas mengerti bahwa manfaat yang akan dia peroleh pasti akan jauh lebih besar daripada mengundang seseorang untuk membantunya. Api surgawi. Jari Xiao Yan dengan lembut mengetuk lututnya saat dia dengan lembut bergumam, matanya menatap api yang berkedip-kedip, sesaat kemudian, jarinya bergetar dan beberapa peta compang camping, yang diisi dengan aura kuno, muncul di tangan Xiao Yan. Tampilan peta ini adalah salah satu zaman yang ekstrim, jelas, mereka sudah ada sejak lama, tapi salah satu peta compang camping itu berisi beberapa garis buram, garis-garis itu perlahan menyebar, sekilas, mereka secara mengejutkan adalah teratai hitam yang aneh. Bunga teratai itu berwarna hitam pekat, tampaknya ada lapisan tipis api hitam menutupi permukaan teratai, memberikan penampilan yang sangat mirip iblis. Mata Xiao Yan menatap tajam ke gambar teratai hitam, jantungnya tiba-tiba berdebar kencang, saat ini dia bukan lagi pemuda bodoh dari dulu, oleh karena itu, dia dengan jelas tahu hal menakutkan macam apa ini. The Purifying Demonic Lotus Flame, peringkat ketiga. The Heavenly Flame Ranking, berisi 23 jenis Heavenly Flames yang diketahui semua orang di benua Doqi. Setiap jenis api surgawi di daftar peringkat ini menyebabkan tak terhitung banyaknya orang berkumpul merpati. Setiap berita kecil yang berhubungan dengan mereka akan menimbulkan keributan yang sangat besar. Hal ini telah dibuktikan berkali-kali oleh berbagai peristiwa. Masing-masing api surgawi di peringkat api surgawi memiliki sifat uniknya sendiri. Tentu saja, seperti bagaimana orang memiliki tangan yang panjang dan pendek. Api surgawi, secara alami memiliki tangan yang lebih kuat dan yang lebih lemah ketika dibandingkan satu sama lain. Jenis api surgawi pertama yang dimiliki Xiao Yan adalah api inti teratai hijau, yang menempati peringkat ke-19 dalam daftar peringkat. Selain memiliki suhu yang sangat liar dan sangat tinggi, api surgawi semacam ini sepertinya juga dapat memicu letusan gunung berapi. Tentu saja, hingga saat ini, Xiao Yan belum pernah melakukan hal seperti ini, karenanya, dia juga tidak menyadari apakah ini benar. Api surgawi kedua yang dia miliki secara alami adalah api hati yang jatuh, yang menduduki peringkat ke-14. Jenis api tak terlihat ini mirip dengan api inti teratai hijau dalam hal kekuatan, namun, itu lebih unggul dalam kegunaannya yang aneh. Tentu saja, itu juga memiliki kemampuan unik yang menyebabkan mata seseorang memerah karena iri. Itu adalah kemampuan untuk membantu orang menyempurnakan Doqi di tubuh mereka untuk meningkatkan kecepatan pelatihan mereka. Sejak dia mengetahui tentang Heavenly Flame Ranking, Heavenly Flame, dengan peringkat tertinggi yang dilihat Xiao Yan adalah Bone Chilling Flame, dari Yao Lao, yang menempati peringkat ke-11 di Heavenly Flame Ranking. Benda ini jauh lebih kuat daripada dua api surgawi Xiao Yan dalam hal kekuatan destruktif, mungkin hanya Glaze Lotus Heart Flame, yang terbentuk dari penggabungan kedua Heavenly Flames ini yang bisa bersaing dengannya. Xiao Yan belum pernah melihat api surgawi
yang berada di atas api itu, dia sama sekali tidak menyadari nama-nama api surgawi itu dan kemampuan khusus yang mereka miliki. Bone Chilling Flame, peringkat ke-11 sudah memiliki kekuatan destruktif yang menakutkan. Sulit membayangkan betapa menakutkan kekuatan peringkat ketiga, Purifying Demonic Lotus Flame. Menurut apa yang dikatakan Yao Lao saat itu, Purifying Demonic Lotus Flame ini adalah sesuatu yang bahkan dia belum pernah lihat. Tidak ada desas-desus tentang siapapun yang memiliki api surgawi semacam ini selama bertahun-tahun ini. Nyala api pada level ini pada dasarnya tampaknya tidak ada. Xiao Yan benar-benar tidak tahu bagaimana orang yang mencatat Heavenly Flame Ranking telah mendapatkan berita tentang Heavenly Flames yang misterius ini dan mampu menentukan peringkat nama mereka dari sana. Xiao Yan kadang-kadang mendengar Yao Lao menyebutkan bahwa 5 besar api surgawi dari peringkat api surgawi ini sebenarnya adalah hal-hal yang hanya pernah didengar tetapi tidak pernah dilihat orang. Setidaknya, dia belum pernah melihat atau mendengar informasi apapun yang terkait dengan 5 api surgawi teratas selama zamannya. Saat itu, dia sangat bangga dengan kekuatannya sendiri. Awalnya, dia berencana untuk mendapatkan api surgawi yang berada di peringkat 5 besar agar layak atas status dan posisinya. Pada akhirnya, setelah menghabiskan banyak waktu dan banyak usaha, dia gagal mendapatkan api surgawi dalam 10 besar, apalagi dalam 5 besar. Akhirnya, dia hanya bisa menerima nilai yang lebih rendah. Dia memilih Bone Chilling Flame yang menduduki peringkat ke-11. Meskipun ini masalahnya, dia hampir menderita serangan balasan saat dia mendapatkan Bone Chilling Flame. Dari sini, orang dapat mengatakan bahwa api surgawi di peringkat api surgawi memang bukan hal yang mudah ditemukan. Saat itu, Yao Lao sangat tercengang ketika dia mendapatkan potongan peta pertama dari gua dan mengidentifikasi apa itu teratai hitam. Siapa sangka bahwa hal yang telah dia tunggu begitu lama tanpa petunjuk sedikit pun benar-benar akan muncul di gua pegunungan yang terpencil. Wajah Xiao Yan juga menghela nafas saat hatinya mengingat semua masalah yang terkait dengan api surgawi. Dia segera melompat turun dari tempat tidurnya dan mendekati meja. Setelah itu, dia mulai menggabungkan potongan peta kuno kekuningan dengan hati-hati. Beberapa garis yang digambar di peta secara bertahap mulai bergabung saat peta digabungkan, namun, beberapa hal yang digambar di atasnya membuat Xiao Yan benar-benar tidak mengerti. Mengingat pengalamannya, dia sama sekali tidak dapat mengidentifikasi di mana lokasi yang digambar di peta itu. Tangan Xiao Yan dengan lembut membelai peta itu, matanya mendarat di sudut kosong. Menurut tebakannya, peta ini seharusnya memiliki 4 bagian. Saat ini, dia sudah memiliki 3 bagian di tangannya. Jika dia bisa mendapatkan bagian terakhir dari peta, dia mungkin bisa mendapatkan lokasi Purifying Demonic Lotus Flame. Meskipun kata-katanya diucapkan dengan cara ini, benua Douqi ini luas. Kesulitan untuk mencoba mendapatkan potongan peta akhir tidak jauh lebih rendah daripada menemukan jarum di tumpukan jerami. Terlebih lagi, jelas bahwa seseorang tidak dapat menemukan sesuatu seperti ini secara terbuka. Ada banyak ahli di benua Douqi dan itu berbeda dari keberadaan terpencil Kekaisaran Jiama di mana orang biasa tidak tahu apa potongan peta itu. Oleh karena itu, jika ada yang menemukan bahwa dia memiliki petunjuk untuk menemukan api lotus yang memurnikan setan, kemungkinan besar dia akan menarik banyak masalah. Xiao Yan tanpa sadar tertawa pahit saat memikirkan ini. Alasan dia bisa mendapatkan 3 bagian dari potongan peta adalah karena keberuntungan. Itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan jika dia ingin pergi dan mendapatkan bagian lain. Saya hanya memiliki sedikit pengetahuan tentang benua Douqi. Dan saya sama sekali tidak menyadari berita apa yang ada di luar sana. Saya pada dasarnya tidak tahu apa-apa dalam upaya saya untuk menemukan fragmen peta yang tersisa. Xiao Yan merenung pada dirinya sendiri. Sepertinya setidaknya aku perlu mencari orang yang dapat dipercaya yang juga memahami benua Douqi dengan baik untuk mendapatkan berita. Namun, Kailin dan dokter peri kecil tidak memiliki pemahaman yang lebih baik tentang benua itu. Dibandingkan dengan saya meskipun mereka dapat dipercaya, jari Xiao Yan dengan lembut mengetuk permukaan meja. Dia berpikir keras, ini berlanjut cukup lama sebelum jarinya tiba-tiba berhenti. Kegembiraan muncul di dalam hatinya saat dia berdiri dan dengan lembut tertawa, bagaimana saya bisa melupakan tentang penatua pertama Suqian.
Menjadi penatua pertama akademi dalam Akademi Jianan, sepertinya penatua yang terhormat ini harus menyadari banyak rahasia mengingat posisi khusus yang dimiliki Akademi Jianan di benua itu, mencarinya seharusnya menjadi pilihan terbaik jika Xiao Yan ingin menemukan berita yang berhubungan dengan api surgawi. Selain itu, bahkan jika aku tidak dapat memperoleh berita tentang api surgawi, dikabarkan bahwa kepala sekolah akademi dalam juga seorang elit Douzun yang sebanding dengan guru. Jika aku bisa bertemu dengannya kali ini, itu mungkin untuk mengundangnya untuk membantu mengenai Demon Poison Spot ini mengingat hubungannya dengan Inner Academy, mata Xiao Yan berkedip-kedip. Dia segera menghela nafas lega, dia telah meninggalkan akademi dalam selama lebih dari setahun. Sepertinya, Valen Heart Flame, yang tidak lengkap yang dia tinggalkan di Blazing Sky Key Refining Tower, sudah habis. Jika dia tidak pergi dan membantu mereka mengisinya kembali, kemungkinan tetua pertama akan menjadi cemas. Sepertinya aku harus bergegas ke wilayah sudut hitam. Setelah menyelesaikan masalah di sini, Xiao Yan tertawa pelan saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Wilayah sudut hitam, dekat dengan tengah benua Doki. Peluang mendapatkan berita tentang api surgawi di tempat itu jauh lebih tinggi daripada tinggal di dalam Kekaisaran Jiama. Karena itu, Xiao Yan mungkin harus merencanakan perjalanan lagi ke sana. Hati Xiao Yan rileks setelah membuat keputusan ini. Dia dengan hati-hati menyimpan peta di atas meja ke dalam cincin penyimpanannya. Dengan lambaian lengan bajunya, nyala api di ruangan itu padam, dan kegelapan yang tenang menutupi ruangan. Anda berencana untuk pergi ke wilayah Black Corner? Medusa bertanya dengan heran. Dia terkejut saat mendengar rencana Xiao Yan. Iya, Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia berkata, kepala sekolah akademi dalam adalah seorang elit Douzun. Jika saya bisa bertemu dengannya, saya mungkin bisa memintanya untuk membantu. Orang tua itu selalu hilang. Selama bertahun-tahun di akademi dalam, saya hanya pernah melihatnya sekali. Bahkan jika Anda pergi, Anda mungkin tidak dapat bertemu dengannya. Ziyan di sampingnya meringkuk mulutnya saat dia menjawab. Setidaknya aku harus mencobanya, kan? Selain itu, bahkan jika saya tidak dapat bertemu dengannya, saya juga akan dapat menanyakan tentang beberapa informasi yang berkaitan dengan api surgawi dari tetua pertama. Jika saya dapat menemukan jenis api surgawi lain, saya tidak akan membutuhkan bantuan siapapun untuk membatalkan racun setan ini. Xiao Yan samar-samar tersenyum dengan sikap tidak peduli saat dia menjawab. Baiklah, ada lebih banyak masalah di wilayah sudut hitam daripada di dalam Kekaisaran Jiama. Apakah Anda membutuhkan saya untuk mengikuti? Medusa merenung sejenak sebelum menganggukkan kepalanya dan mengajukan pertanyaan. Meskipun kamu akan banyak membantu jika kamu mengikutiku, aliansi Yan dan suku-suku ular tidak akan lagi dijamin keselamatan mereka jika kamu pergi. Oleh karena itu, saya hanya bisa merepotkan Anda untuk membantu saya melindungi aliansi Yan dan anggota klan Xiao kali ini. Xiao Yan ragu sejenak sebelum berbicara dengan ekspresi serius. Orang-orang dari Hall of Souls sepertinya belum menyerah pada rencana mereka untuk klan Xiao. Jika mereka semua pergi, kemungkinan anggota klan Xiao akan dalam bahaya jika orang-orang dari Hall of Souls pergi ke Kekaisaran Jiama, yang tidak memiliki perlindungan elit Douzong. Medusa mengerutkan alisnya saat mendengar ini. Dia tidak terlalu yakin, terutama membiarkan Xiao Yan pergi ke daerah sudut hitam, yang penuh bahaya sendirian. Namun, apa yang dikatakan Xiao Yan itu benar, aliansi Yan saat ini membutuhkan kehadiran seorang elit Douzong. Mengapa saya tidak menemani Anda? Sekte racun tidak lagi memiliki lawan di dalam Kekaisaran Chuyun, seharusnya tidak terlalu merepotkan bagi saya untuk pergi untuk jangka waktu tertentu. Dokter peri kecil yang pendiam di samping tiba-tiba menyarankan ketika dia melihat kekhawatiran di wajah Medusa. Xiao Yan terkejut, dia segera menjadi agak ragu-ragu. Dia secara alami akan mendapatkan banyak keuntungan jika seorang elit Douzong seperti dokter peri kecil mengikutinya. Namun, dia memiliki sekte racun yang sangat besar untuk dikelola. Tubuh racun yang menyedihkan, saya mungkin meletus kapan saja. Jika Anda pergi terlalu lama, siapa yang akan datang dan membantu saya mengendalikannya bahkan jika semua bahan telah ditemukan? Dokter peri kecil tanpa sadar tersenyum dan terus menjelaskan ketika dia melihat keraguan Xiao Yan. Ini baiklah, terima kasih banyak. Xiao Yan secara alami berhenti ragu-ragu karena pihak lain telah berbicara sedemikian rupa.
dia segera mengangguk, menangkupkan tangannya, dan tersenyum kepada dokter peri kecil. Dia secara alami mengerti bahwa dokter peri kecil memiliki niat untuk melindunginya dengan mengikutinya. Medusa diam-diam menghela nafas lega ketika dia melihat bahwa dokter peri kecil telah mengambil inisiatif untuk mengatakan bahwa dia akan mengikuti Xiaoyan. Tatapan yang biasa dia lihat pada yang terakhir itu sedikit lebih lembut. Dia jelas tahu bahwa dokter peri kecil memiliki kekuatan yang mirip dengan miliknya. Xiaoyan seharusnya tidak memiliki terlalu banyak masalah dengan dia ikut serta. Biar aku bawa gadis kecil ini juga, setidaknya aku harus membiarkan tetua pertama dan yang lainnya melihat bahwa aku tidak menganiaya dia karena aku juga akan kembali ke Akademi Jianan. Xiaoyan menepuk kepala Ziyan hanya untuk akhirnya dihindari oleh gadis yang enggan. Medusa tersenyum tipis dan mengangguk, meskipun kekuatan Ziyan hanya dari Do Huang, kekuatan aneh yang menakutkan itu adalah sesuatu yang bahkan seorang ahli Do Huang akan kesulitan untuk melawan. Dia juga bisa dianggap cukup membantu. Kalau begitu, kapan kamu akan pergi? Medusa memandang Xiaoyan saat dia perlahan bertanya. Kami akan berangkat besok. Sekarang, Xiaoyan tersenyum, dia segera menjentikkan jarinya dan botol giok dengan api tak terlihat yang menyegel mulutnya muncul di tangannya. Dia melihat botol giok, beberapa rasa dingin melintas di matanya saat dia perlahan berkata, sekarang, kita harus mengorek beberapa informasi mengenai Hall of Souls dari mulut orang ini. Mata Medusa dan dokter peri kecil menyapu botol giok di tangan Xiaoyan, menyebabkan mata mereka sedikit membeku. Segera, mereka menempatkan diri mereka dengan satu orang di depan dan yang lainnya di belakang, sepenuhnya menyegel bagian dalam ruangan ini. Mereka merasakan ketakutan di dalam hati mereka untuk apa yang disebut dasi pelindung dari Hall of Souls. Xiaoyan tertawa saat melihat reaksi kedua orang ini, tangannya mengusap mulut botol, fluktuasi nyala api tak terlihat berangsur-angsur menjadi pucat sebelum akhirnya menghilang. Jiwa ilusi segera bergegas keluar mengikuti hamburan api, akhirnya, dia menembak ke arah langit-langit tanpa mempedulikan nyawanya. Dinding api yang tak terlihat tiba-tiba muncul di langit-langit saat Xiaoyan menjentikkan jarinya, tubuh spiritual ilusi itu menabraknya dan segera mengeluarkan suara, cici, teriakan sengsara yang tajam kemudian muncul. Xiaoyan mengamati tubuh spiritual ilusi, yang menutupi kepalanya dengan panik, dia tersenyum tipis saat segel di tangannya bergerak. Tembok api yang tak terlihat itu meluncur turun dan secara akurat membungkus jiwa sebelum turun perlahan. Keke, Protektor Tai, mengapa kamu harus lari begitu cepat? Xiaoyan berbicara sebelum dia tersenyum dan mempelajari pelindung Tai, yang dengan hati-hati bersembunyi di dalam nyala api. Dia tidak berani membiarkan tubuhnya menyentuh bahkan sedikit dinding api di sekitarnya. Apa yang kalian semua inginkan? Pelindung kami dari Hall of Souls memiliki jejak spiritual di Hall of Soul, mereka pasti akan merasakannya jika kamu membunuhku. Pada saat itu, unit penegakan Hall of Souls pasti tidak akan melepaskan kalian semua. Pelindung Tai memelototi kelompok Xiaoyan dengan marah saat dia meraung. Saya hanya menanyakan beberapa pertanyaan. Selama pelindung Tai menjawab dengan jujur, secara alami aku tidak akan membunuhmu. Xiaoyan tidak berkomitmen sehubungan dengan ancaman pelindung Tai saat dia berbicara sambil tersenyum. Sebuah cahaya melintas di mata pelindung Tai ketika dia mendengar ini, dia segera tertawa, apa yang ingin kamu tanyakan? Beri aku beberapa informasi yang berhubungan dengan Hall of Souls. Xiaoyan duduk di kursi saat dia bertanya dengan lembut. Informasi yang berhubungan dengan Hall of Souls. Pelindung Tai terkejut, tatapannya terkejut saat melihat Xiaoyan, orang biasa tidak bisa membantu, tetapi ingin menghindarinya. Tidak disangka orang ini benar-benar berinisiatif untuk menanyakan informasi. Brat, kamu benar-benar sangat berani, jangan berpikir bahwa Anda bisa menjadi sombong hanya karena Anda memiliki dua elit dozong di sisi Anda, di mata Hall of Souls, melenyapkanmu hanyalah sesuatu yang semudah mengangkat tangan. Jika Anda bijaksana, Anda akan membebaskan saya secepat mungkin, jika tidak Api tak terlihat di sekitarnya tiba-tiba menyusut sebelum pelindung Tai selesai berbicara, akhirnya, itu melekat pada jiwanya. Suhu panas menyebabkan tubuhnya berulang kali mengeluarkan suara, cici, saat teriakan tajam yang menyedihkan sekali lagi bergema di seluruh ruangan. Nyala api membakarnya selama sekitar setengah menit sebelum perlahan-lahan mundur, meninggalkan tubuh spiritual yang sangat lelah. Mata Xiaoyan acuh tak acuh saat dia melirik Protektor Tai,
suaranya tenang saat dia berkata, "Ini bukan jawaban yang saya inginkan, jangan berpikir bahwa aku tidak akan berani membunuhmu, selain itu, saya akan membiarkan Anda menderita rasa sakit yang cukup sebelum saya melakukannya." "Kamu," mata pelindung Tai ganas saat dia menatap Xiao Yan dengan seksama sebelum melirik dinding api tak terlihat yang terbakar di sekelilingnya, kengerian muncul di matanya. Sesaat kemudian, dia akhirnya bertanya dengan sikap yang sangat enggan, "Informasi apa dari Hall of Souls yang ingin kamu ketahui? Seperti apa kekuatan Hall of Souls?" Xiao Yan melemparkan pertanyaan yang sangat dia perhatikan. Organisasi misterius ini adalah organisasi yang bahkan sangat ditakuti oleh Yao Lao, sepertinya kekuatannya harus sangat menakutkan. Karena dia berencana untuk menyelamatkan Yao Lao dan ayahnya dari mereka di masa depan, dia secara alami perlu memiliki pemahaman tentang kekuatan mereka. Ejekan muncul di mata pelindung Tai ketika dia mendengar ini, dia berkata, "Apakah kamu tidak takut menanyakan pertanyaan ini akan menghancurkan kepercayaan dirimu?" Pangkat dalam Hall of Souls didefinisikan dengan sangat baik, level pelindung itu sendiri dibagi menjadi 3 tingkatan, aku hanyalah pelindung tingkat manusia, di atas pelindung, ada sesepuh terhormat yang berposisi tinggi, dengan kekuatan mereka, mereka dapat dikatakan memiliki sedikit lawan bahkan di seluruh benua Doki, yang disebut Sekte Racun. Anda hanya membutuhkan aula cabang kecil untuk dikirim sebelum itu akan benar-benar dihilangkan di mata, Aula Souls. Sebuah kehikmatan melintas di mata Xiao Yan saat dia mendengar kata-kata pelindung Tai, seorang ahli kelas Douzong sebenarnya adalah pelindung kelas terendah. Kekuatan macam apa yang dimiliki orang-orang di atas mereka? Apa kau kenal seseorang bernama pelindung Wu? Jari Xiao Yan dengan lembut mengetuk meja saat dia perlahan bertanya. "Wu Ying, Anda telah bertemu dengannya." Kali ini, giliran pelindung Tai menjadi kejutan kecil. "Kami telah bertukar pukulan," Xiao Yan menjawab dengan samar. Kejutan melintas di mata pelindung Tai, dia sekali lagi memeriksa pemuda di depannya, sesaat kemudian, dia akhirnya berkata, "Dia juga merupakan pelindung di Hall of Souls namun, pangkatnya lebih tinggi dariku, dia adalah pelindung kelas bumi." "Seorang pelindung Earthgrade ya?" Xiao Yan bergumam dalam hatinya. Setelah itu, dia bertanya dengan suara yang dalam, "Kekuatan macam apa yang dimiliki oleh kepala aula dari Aula Jiwa?" Wajah pelindung Tai menjadi agak aneh saat mendengar pertanyaan ini dari Xiao Yan. Beberapa saat kemudian sebelum dia tertawa terbahak-bahak, "Kepala suku sangat misterius dan tidak dapat diprediksi, lupakan aku yang hanya seorang pelindung tingkat manusia, kemungkinan bahkan pelindung tingkat surga jarang melihatnya, selain beberapa sesepuh yang terhormat dan beberapa orang lainnya, tidak ada yang tahu kekuatan macam apa yang dimiliki kepala suku." Hihi, bagaimanapun, dengan mampu mengembangkan Hall of Souls menjadi organisasi yang begitu besar, kamu bahkan dapat berpikir dengan bokongmu untuk mengetahui betapa menakutkannya kekuatan dari kepala suku. Saya akan mengucapkan beberapa kata yang tidak pantas, beberapa dari Anda bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk berhubungan dengan orang-orang yang sangat kuat yang memiliki kekuatan semacam itu. Pelindung Tai mengejek saat melihat Xiao Yan sedikit mengernyit. "Jika Anda tidak ingin menanggung penderitaan karena dipanggang, yang perlu Anda lakukan hanyalah menjawab pertanyaannya, biarkan kata-kata lain membusuk di perutmu." Mata Xiao Yan yang sedingin es menyapu dirinya sebelum dia bertanya, "Apakah kamu tahu mengapa Hall of Souls membutuhkan begitu banyak jiwa?" "Tidak, misi saya hanya untuk mencari jiwa, menangkap mereka dan membawa mereka kembali ke Hall of Souls. Tidak ada yang tahu mengapa Hall of Souls membutuhkan begitu banyak roh. Saya tidak berbohong, tidak ada yang bisa saya lakukan jika Anda tidak mempercayai saya." Pelindung Tai bahkan tidak berpikir saat dia membuka mulut untuk menjawab, dia buru-buru menambahkan 2 kalimat lagi ketika dia melihat wajah suram Xiao Yan setelah dia berbicara. "Di mana markas besar Hall of Souls?" "Ini aku juga tidak tahu ini," pelindung Tai menanggapi dengan wajah tak berdaya. "Kalau begitu, kemana kamu menyerahkan jiwa yang kamu tangkap?" Mata Xiao Yan sedingin es saat dia mempelajari pelindung Tai, dia hanya tersenyum dingin saat melihat ekspresi tak berdaya yang terakhir. "Biasanya, kami akan memiliki jumlah target yang harus dipenuhi dan harus menyelesaikan tugas kami dalam waktu yang ditentukan, hanya dengan begitu kita akan kembali dan menyerahkannya, namun, kami tidak akan kembali ke markas Hall of Souls. Hall of Souls memiliki cukup banyak ruang cabang di benua itu.
Itu adalah tempat di mana kita menyerahkan jiwa. Berapa banyak lokasi balai cabang yang Anda ketahui? Xiao Yan menekan dengan pertanyaannya. 1. Pelindung tingkat manusia hanya memiliki kualifikasi untuk mengetahui lokasi dari satu aula cabang setiap kali dia keluar untuk melakukan tugas. Seorang pelindung tingkat bumi dapat mengetahui 2 dari mereka, pelindung tingkat surga dapat mengetahui 3 dari mereka, pelindung Tai secara tidak langsung melihat ke dinding api yang mengelilingi tubuhnya. Dia merasakan panas di dalamnya dan rohnya sedikit bergetar, yang bisa dia lakukan hanyalah membuka mulutnya dan menjawab. Di mana itu? Xiao Yan menyipitkan matanya dan perlahan bertanya. Pelindung Tai mengatupkan giginya saat mendengar ini, namun, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, ini adalah rahasia dari Hall of Souls, jika saya membukanya, akhir saya akan jauh lebih buruk daripada mati di tangan Anda. Kilatan dingin melintas di mata hitam pekat Xiao Yan, dia tiba-tiba dan dengan erat mengepalkan tangannya, dan dinding api yang tak terlihat segera menyusut. Sesaat kemudian benda itu menempel pada tubuh pelindung Tai, suara "cici" sekali lagi muncul dan tangisan tajam pelindung Tai yang menyedihkan mengikutinya. Kamu punya 2 pilihan, salah satunya adalah menderita terpanggang nyala api dan mati sementara yang lain adalah berdoa agar pengungkapan rahasia Anda tidak akan diketahui oleh Hall of Souls. Xiao Yan dengan acuh tak acuh berbicara kepada pelindung Tai yang seluruh tubuhnya mengeluarkan asap putih. Kamu bajingan. Aku akan bicara, biarkan aku pergi. Pelindung Tai mengutuk ketika suhu api tak terlihat itu tiba-tiba dinaikkan, dia hanya bisa berteriak dengan cepat di bawah rasa sakit yang hebat itu. Tembok api yang menyusut erat perlahan menyebar saat Xiao Yan mendengar suaranya, ini mengungkapkan tubuh spiritual mantan yang sangat lelah dan sengsara. Aula cabang yang saya tahu sangat jauh dari Kekaisaran Chuyun, itu ada di tempat yang disebut aliran penguburan di dalam kerajaan hati langit, yang berada di perbatasan antara tengah benua dan wilayah barat laut. Jiwa pelindung Tai sedikit gemetar sebelum akhirnya berbicara dengan cara yang sunyi. Skyheart Empire Burial Stream. Xiao Yan dengan lembut bergumam, tatapannya mengarah ke dokter peri kecil dan Medusa, berbagai kerajaan besar dan kecil di benua Douki sama banyaknya dengan jumlah rambut pada seekor kambing. Dia belum pernah mendengar tentang kerajaan hati langit. Dokter peri kecil merenung sejenak ketika dia melihat Xiao Yan melihat ke atas, baru setelah itu dia dengan ragu berkata, sepertinya aku pernah mendengar tentang kerajaan hati langit ini, tapi aku tidak begitu yakin apakah kerajaan ini benar-benar memiliki arus pemakaman. Xiao Yan mengangguk samar, dia melirik pelindung Tai yang masih gemetar sebelum berkata dengan suara lemah, mudah-mudahan, apa yang kamu katakan adalah kebenaran. Jika tidak, jika saya tidak dapat menemukan tempat itu ketika waktunya tiba, akhir cerita Anda kemungkinan besar tidak akan baik. Kamu sebenarnya masih berpikir untuk memenjarakanku. Pelindung Tai meraung marah. Wajahnya berubah setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Jangan bilang kalau aku harus membiarkanmu pergi dengan cara ini. Xiao Yan tertawa terbahak-bahak, dia tidak menunggu pelindung Tai mengumpat dengan marah sebelum melambaikan tangannya. Kekuatan hisap melonjak keluar dan sekali lagi menyedot yang terakhir ke dalam botol giok. Akhirnya, api tak terlihat dituangkan ke dalamnya, berulang kali memancarkan suhu tinggi saat menyegel botol giok. Hal ini menyebabkan tubuh pelindung Tai pada akhirnya berakhir dalam kondisi cedera serius. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas setelah sekali lagi menyegel dasi pelindung, ekspresinya segera menjadi agak serius. Dari apa yang dikatakan pelindung Tai, dia hanya bisa melihat sudut gunung es yang sangat besar yang dikenal sebagai Hall of Souls, namun, sudut kecil ini membuatnya merasa terguncang. Itu memang layak menjadi faksi menakutkan yang bahkan Yao Lao sangat takuti. Apa yang kamu rencanakan sekarang? Medusa perlahan membuka mulutnya dan bertanya. Pertama-tama saya akan menuju ke wilayah sudut hitam, dan menyelidiki beberapa hal pada saat yang sama ketika saya mencari api surgawi. Menurut apa yang dikatakan pelindung Tai, kekuatanku saat ini tidak dapat menimbulkan ancaman apapun ke Hall of Souls, oleh karena itu aku harus meningkatkan kekuatanku secepat mungkin. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas, dia bergumam pada dirinya sendiri sebelum segera melambaikan tangannya.